kartunya. Nah, kartunya itu mungkin ada yang berupa kartu BPJS Kesehatan yang tentunya belangkonya masih BPJS Kesehatan. Ada yang udah ID card namanya, yang sekarang di kantor kita dilakukan percetakan. Nah, itu juga kartu BPJS Kesehatan. Ada kartu Jokesmas, warnanya warna biru ya. Nah, itu juga kartunya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ada juga kartu KIS yang dikasih dari kantor pos, misalnya datang ke rumah Bapak Ibu. Ada yang JRT yang mengantar, ada yang diambil di kantor lurah. Nah, ada juga yang peserta BPJS yang langsung yang ngasih ke rumahnya. Nah, itu juga peserta BPJS Kesehatan. Ada yang dari perusahaan, ada yang kartunya kuning, Askes. Nah, itu juga BPJS Kesehatan. Jadi semuanya itu peserta BPJS Kesehatan. Saya terangkan bahwa peserta BPJS Kesehatan itu kalau lebih mudahnya kita bilang terbagi 3. Nah, pertama itu yang bayarnya pemerintah. Itu yang kalau di Medan Jamkesmas, itu pemerintah yang bayar. Kartu Medan Sehat, kalau dulu namanya JPK Medan Sehat ya, JPK Medan Sehat. Sekarang udah kartunya BPJS. Nah, itu yang bayar pemerintah Kota Medan. Ada yang dapat juga dari pemerintah provinsi, Jogja provinsi. Nah, kartunya juga kartu BPJS dan sama-sama menjadi peserta BPJS haknya kelas 3, tapi kalau bagi Bapak Ibu gratis, kalau bagi BPJS Kesehatan enggak, dan bayarkan pemerintah. Nah, ada lagi yang namanya kartu peserta mandiri yang daftar ke kantor BPJS Kesehatan di Jalan Karya. Nah, yang bayar baginya sendiri. Nah, yang kelasnya ada 3, yang kelas 3 25.500, yang kelas 2 sudah 51.000, yang kelas 1 sudah 80.000, yang pembayarannya harus tanggal 10 setiap bulannya. Kalau sekarang Bapak Ibu yang punya kartu mandiri udah banyak bisa bayar. Kalau dulu kan bayarnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI kan. Nah, sekarang udah bisa bayar ke Bank BTN, bayar ke Indomaret, bayar ke Alfamart, ke kantor pos. Nah, udah bisa Bapak Ibu, jadi udah nggak susah lagi. Atau kalau loket-loket kayak Bapak Ibu bayar listrik, nanti kalau ada bacaan yang bisa bayar BPJS, Bapak Ibu udah bisa bayar di situ. Jadi nggak harus ke bank, nggak harus ke kantor BPJS untuk membayar, karena di kantor kita ada juga bank mandirinya gitu. Nah, satu lagi ada yang dari pekerja. Misalnya kerja di perusahaan, dapat kartu potong gaji. Nah, itu ada juga. Nah, itu semua sama penggunaannya. Penggunaannya Bapak Ibu boleh saya review lagi, saya memberitahukan lagi bahwa kartu BPJS Kesehatan itu bisa digunakan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Bagaimana kalau saya cuma batuk-batuk, pilek, caranya bagaimana ya menggunakan kartu BPJS Kesehatan? Bapak Ibu itu harus ke fasilitas kesehatan yang ada di kartu. Misalnya di sini Puskesmas Ciakul, atau klinik Laisa yang ada di sini. Nah, ini yang nah, Bapak Ibu harus ambil rujukannya di situ, tapi bukan ambil rujukan namanya berobat. Nah, kalau berobat ke fasilitas kesehatan set pertama, kalau dikasih rujukan ya berarti memang Bapak Ibu harus ke rumah sakit yang dirujuk, bukan datang dok minta rujukannya dok, bukan seperti itu, tapi dokter saya sakit mau diperiksa. Nah, kalau dokternya menyarankan bahwa ibu harus ke rumah sakit, bukan berarti dia nggak mau merujuk ibu, mungkin dia merasa ngapain Bapak Ibu ngantri di rumah sakit lama-lama, dok saya juga punya obatnya sama, saya punya kompetensi bisa menyembuhkan ibu di sini. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu merasa udah dikasih obat sama dokter itu atau klinik kok nggak sembuh-sembuh, nah Bapak Ibu boleh ke klinik lagi untuk dok saya tidak sembuh-sembuh. Nah, dokternya bisa ibu ke dokter spesialis. Nah, bagaimana kalau misalnya emergency Bu, kliniknya tutup tengah malam, terus saya kemana Bu? Masa saya harus klinik atau puskesmas? Nah, Bapak Ibu bisa langsung ke rumah sakit, tapi dengan status emergency. Nah, nanti ada lagi pertanyaannya, kalau udah sampai di rumah sakit
bayar sendiri. Saya mau nanya nggak tahu kemana, nggak dapat ikut BPJS kesehatannya. Terus kalau mau ditanya ke pihak rumah sakit, jawabannya kan kata orang BPJS nggak bisa bu, itu harus bayar umum. Kata orang BPJS bu, limitnya itu cuma sekian juta, jadi sisanya ibu bayar sendiri atau ibu pulang, udah habis waktunya. Di sini kita sampaikan bahwa BPJS Kesehatan tidak ada limit batas biaya. Bapak Ibu harus sembuh sampai di rumah sakit. Jadi kita biayai dari mulai masuk sampai dengan sembuh. Mana tahu udah sembuh dipulangkan, terus masuk lagi kita biayai lagi. Intinya kita membiayai Bapak Ibu dari mulai sakit sampai dengan sembuh. Tidak ada batas-batas biaya. Untuk obat-obat nggak ada disuruh beli sana, disuruh beli sini, nggak ada. Jadi kalau Bapak Ibu nanti terjadi seperti itu, boleh nanti kita kasih juga nomor HP kemana Bapak Ibu harus bertanya atau menanyakan bagaimana. Atau Bapak Ibu bisa ke BPJS Kesehatan di rumah sakit, bukan di BPJS Kesehatan kantor. Misalnya Ibu masuk di rumah sakit Cipinang Haji, nah itu ada petugas BPJS Kesehatannya di rumah sakit. Jadi bisa ditanya. Kalau mau tahu pegawainya yang mana, dia pakai badge sama seperti saya badge-nya. Kalau lagi pakai baju dinas, bajunya sama seperti saya. Biasanya kalau rumah sakit swasta dia hari Sabtu jadi ada 1,5 hari. Loh, bagaimana kalau petugasnya nggak ada bu? Saya menghubungi kemana? Nah, nomor HP petugas BPJS itu ada di ruang UGD. Nanti ibu bisa lihat ke ruang UGD, minta nomornya, ibu telepon. Bisa ibu konfirmasi benar nggak saya minta ijazah? Benar nggak kamar rawatnya nggak ada atau kamarnya kosong? Benar nggak saya harus ditempatkan di kelas ini? Nanti bisa ibu konfirmasi. Nanti akan saya kasih nomor telepon laporan kita. Nanti bisa Bapak Ibu kalau ada masalah, ada keluhan, bisa konfirmasi ke nomor tersebut. Terus saya mau kasih informasi lagi bahwa pendaftaran kita di kantor kalau dulu itu bisa pakai surat kuasa namanya. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa lagi loh Pak Ibu. Jadi memang harus orangnya langsung. Kenapa harus orangnya langsung? Karena kita menghindari pungutan-pungutan liar di luar. Kita nggak tahu. Masalahnya kalau bisa dibilang ke kantor kita, kalau BPJS Kesehatan mau bawa badan loh, bukan urusan kita. Toh peserta mau sama tapi kan tidak. Kita sama-sama mau memastikan bagaimana supaya pelayanannya itu bagus, supaya masyarakat nyaman, supaya masyarakat percaya, supaya tidak ada kartu-kartu palsu yang sedang beredar. Nah, bagaimana saya memastikan bahwa kartu saya itu benar atau enggak ya Bu? Itu kartu saya aktif atau tidak? Nah, kalau ibu yang bisa mengurusnya di luar atau yang dapat kartunya dari luar mungkin